Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Al-ayah. Hadirin ikhwatu iman, alhamdulillah subuh kali ini kita bisa berkumpul kembali walaupun di luar hujan, tetapi alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan iman untuk senantiasa melaksanakan kewajiban kita, yaitu thalab ilmu. Dan kita menggapai keilmuan pada subuh kali ini tentang Al-Quran, wabil khusus tentang tafsir Ibnu Katsir, yang hari ini kita masuk ke ayat 87 dari surah Al-Baqarah, yang menjelaskan pertama Nabi Musa diberikan Alkitab. Yang kedua, setelah Nabi Musa, Allah menurunkan para rasul banyak di situ. Dan di antara para rasul itu nanti untuk Bani Israel ya, nanti ditutup dengan kehadiran Nabi Isa alaihissalam. Dan nanti Nabi Isa dikuatkan dengan kehadiran Ruh Al-Qudus. Nah, ini ada perbedaan. Kemudian nanti ditanyakan dalam ayat ini bahwa kenapa setiap datang Rasul kepada kalian yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, keinginan kalian, kalian itu sombong sehingga menjadi dua firqah. Firqah pertama mendustakan para nabi, firqah kedua membunuh para nabi. Ini kan terbayang oleh kita bagaimana keadaan Bani Israel dari sejak zaman Nabi Musa di sini ya, sampai zaman Nabi Isa. Zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Isa ini diringkas di surah ini ya, Al-Baqarah. Nanti kalau di surah yang lain itu kan dirinci satu demi satu. Setelah Nabi Musa siapa itu di surah yang lain. Baik, kita coba baca dulu ya. Silahkan baca ayatnya, ayat 87, kemudian terjemahkan. Wallahu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad atayna Musal kitaba wa qaffayna بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perbuat dia dengan Ruhul Kudus, Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu berdustakan dan sebagian kamu bunuh. Jelas ya keadaan Bani Israel.
secara ringkasnya. Jadi keadaan Bani Israel, pertama mereka sombong ya, istakbartum. Karena kesombongan itu maka sebagian dari Bani Israel ada yang kadzabtum, mendustakan, dan ada yang taktulun, membunuh. Yang menjadi unik di redaksi ini, kadzabtum itu fi'il madi, taktulun itu fi'il mudhari. Aneh ya, kenapa di ayat ini menggunakan kadzabtum, sedangkan kadzabtum mendustakan, sedangkan membunuh itu menggunakan fi'il mudhari. Nah, nanti kata seperti ini akan dibongkarnya oleh ahli bahasa, di antaranya Imam Az-Zamakhsyari ya, di akhir ini. Imam Az-Zamakhsyari dalam kitab tafsirnya namanya Al-Kasyaf. Beliau nanti menjelaskan kenapa menggunakan fi'il mudhari untuk pembunuhan para nabi. Kalau pendustaan itu sudah berlalu kan ya. Nah, di sini ada menggunakan pembunuhan itu dengan fi'il mudhari, taktulun. Kalau fi'il mudhari kan kata kerja sedang atau akan. Mereka saat itu sedang membunuh dan nanti akan membunuh para nabi yang lain, dan itu terbukti. Makanya menggunakan fi'il mudhari. Fa fariqan kadzabtum wa fariqan taktulun. Sekelompok Bani Israel ada yang mendustakan, sekelompok yang lain ada membunuh terus-terusan sampai nanti nabi kita nanti akhirnya berani untuk dibunuh, itu berani untuk membunuh para nabi, termasuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah kita jelaskan di perang Khaybar itu ya. Sedikit dibahas itu tentang di perang Khaybar, di mana sudah diberikan kesepakatan bersama juga mereka ingin membunuh Nabi. Di saat Nabi diberikan apa? Kambing guling. Itu kan diracun. Menunjukkan apa? Sudah ada kesepakatan bersama, harusnya disepakati, anggarannya ke yang membunuh Nabi itu Yahudi. Karena Khaybar itu pusatnya Yahudi. Makanya terbayang oleh kita kenapa menggunakan taktulun fi'il mudhari, karena akan terus menerus, maka menggunakan fi'il mudhari. Berbeda dengan kadzabtum, itu fi'il madi. Nah, itu diantaranya. Baik, kita lihat ya, kita telusuri dulu. Tapi kemungkinan saya ringkas. Tapi di awal itu fikrah Imam Ibnu Katsir, jadi mau tidak mau harus dibahas. Kalau ke depannya perbedaan tentang makna Ruhul Kudus. Saha Ruhul Kudus teh. Nah, itu boleh nanti kita ringkas ya. Baik, sekarang baca dari awal. Inad Nah, sedikit ya, ini bagus nih. Tabarakallahu wa ta'ala, Allah ya memberikan naatnya naon? Sifat. Naatayan itu memberikan sifat kepada Bani Israel, al-utu, melampaui batas, al-inad, menolak, menentang, al-mukhalafah juga menyelisihi, al-istikbar alal anbiya, merasa sombong terhadap para nabi. Nah, ini naat ya. Maksud naat itu sifat. Sifat dari Bani Israel Allah menjelaskan di ayat ini. Jadi mereka al-utu, al-inad, al-mukhalafah dan al-istikbar kepada para nabi. Istamir.
wa annahum innama yattabi'una ahwa'ahum. Nah, bahwasanya mereka Bani Israil ya, hanya saja mereka itu kenapa menentang para nabi, bahkan membunuh para nabi, yattabi'una ahwa'ahum. Nah, ini alasannya. Jadi mereka ittiba bukan kepada nabi, ittiba bukan kepada hidayah, tapi ittiba kepada ahwa. Ahwa itu jama dari hawa. Hawa ya. Hawa itu ya hawa bahasa kita. Hawa nafsu. Ya, di ayat ini kan jelaskan apa, bima la tahwa anfusukum, hawa nafsu. Jadi kenapa mereka menolak keberadaan para nabi dari sejak zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Isa sampai zaman Nabi kita, itu dikarenakan mereka mengikuti hawa nafsu. Berarti ya, kesimpulan untuk kita ambil hikmah dari kisah yang ini, jika di antara kita jauh daripada ketaatan, dekat terhadap kemaksiatan, kemungkinan ittiba'ul hawa. Ya, kemungkinan ittiba'ul hawa, ittiba'us syahwat, sama ya, mengikuti hawa nafsu, mengikuti syahwatnya. Karena nanti akan ada generasi yang buruk di surah Maryam. Fa khalafa mim ba'dihim khalfun. Yang pertama adha'us salat, yang kedua wattaba'u syahwat. Wattaba'u syahwat itu ittiba terhadap syahwat. Bani Israel ketika mereka tidak mau mengikuti Nabi Musa, nabi-nabi yang lain, kuncinya di sini, yattabi'una ahwa'ahum. Kenapa mereka menolak? Kenapa mereka membantah? Kenapa mereka ingin membunuh nabi? Karena mereka mengikuti hawa nafsu. Maka hati-hati, hati-hati al-hawa ini ya. Karena kata Imam Ar-Raghib, dalam diri kita ada dua unsur yang harus kita kendalikan. Yang pertama al-aqlu, yang kedua al-hawa. Al-aqlu adanya di qalbu, al-hawa adanya di batnu. Al-aqlu, akal pikiran kita yang sehat, adanya di al-qalbu. Maka kalau kita terus qalbu kita bersihkan, qalbu kita optimalkan, maka al-aqlu akan muncul mendominasi. Tapi sebaliknya, kalau kita mendominasikan al-batnu, dominannya itu al-batnu itu perut. Kalau kita mengoptimalkan perut, ngobrol teh pibetengeun wae gitu ya. Ngobrol teh botong-botong, bab botong bukan bab qalbu, maka hati-hati, itu al-hawa muncul. Maka dalam kehidupan kita akan saling kejar-mengejar, akan saling berlomba antara al-aqlu dengan al-hawa. Itu dalam kitab Az-Zari'ah ila Makarimis Syari'ah, kitab Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Jadi akan terus begini. Nanti kalau memuncak kalau di puncaknya itu al-aqlu, maka manusia ini akan seperti malaikat. Dalam artian dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena al-aqlu lah yang mendominasinya. Sedangkan kalau al-hawa yang mendominasinya, maka al-aqlu akan turun, akal tuh. Maka dibahasakan dalam Quran, ulaika kal an'am balhum adall. Mereka itu bagaikan binatang ternak, tidak tahu halal haram. Yang dia lakukan yang penting mah senang untuk dirinya, kenyang untuk dirinya, asal babe senang gitu ya. Yang penting mereka itu sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Nah, perbedaan antara al-aqlu dengan al-hawa, nanti kalau al-aqlu mesti ditimbang-timbang dulu. Seperti kita hadir di majlis taklim, walaupun di luar hujan, ini bagian daripada al-aqlu. Berbeda kalau al-hawa. Al-hawa itu naon? Sama dengan keadaan seperti ini. Merongkol. Naon merongkol? Tidur lagi kan? Itu al-hawa. Dan al-hawa itu tidak harus ditimbang-timbang. Al-hawa itu sesuai dengan kodrat manusiawinya, gharizahnya.
Secara ghariza itu begitu. Makanya kehadiran Nabi di mana sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa taala, nah ingin membereskan yang ini. Dalam kehidupan harus dikedepankan al-aqlu. Jadi al-aqlu mah banyak pertimbangan. Timbang ini, timbang itu. Makanya di surga nanti akan terhalang oleh sesuatu yang tidak kita sukai. Kalau di neraka itu sesuatu yang kita sukai. Terhijabnya deh. Jadi ini terbayang oleh kita bagaimana keadaan Bani Israel, kenapa mereka sampai menentang. Ternyata kata kuncinya adalah yattabi'una ahwa'ahum. Mereka mengikuti hawa nafsu, inginnya terus dan terus lagi. Nah, termasuk talab ilmu. Talab ilmu bukan al-hawa, tapi al-aqlu. Talab ilmu itu. Jadi kalau kita diberikan hidayah atau taufik oleh Allah untuk senantiasa belajar dan belajar lagi, itu menunjukkan Allah sedang memberikan al-aqlunya. Makanya di ayat Quran banyak ya menjelaskan, apakah kalian tidak berakal? Apakah mereka tidak menggunakan akalnya? Kan begitu. Afala ta'qilun, afala ya'qilun. Itu kan akal. Makanya akal harus diasah. Pengasahan akal itu harus ada usaha menuju ke sana. Kalau al-hawa tidak dilatih juga, dengan sendirinya ya pasti. Ya seperti ayeuna, hayangna naon ayeuna kan? Ngagoler deui. Hayangna naon deui? Al-hawa ya. Cikopi barijeng uduhud kan itu. Itu karena al-hawa, daripada keluar dari rumah menuju Masjid Baitur Rahman, itu kan tidak mudah. Pak Ison tadi pasti hujanan. Sebelum subuh datang ke sini hujanan. Itu al-aqlu. Al-aqlu bukan al-hawa. Makanya orang yang takut kepada Allah itu akan muncul menahan diri dari al-hawa. Ya, di surah An-Nazi'at, wa nahan nafsa anil hawa. Menahan diri dari al-hawa. Jadi diri itu ada al-hawa, ada al-aqlu. Makanya orang yang berbahagia adalah orang yang nafsnya itu dibersihkan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Begitu ya, itu tambahan saja. Diterangkeun deui sok teu aya itu dibahas. Sok, Istamir. Iya. Kemudian Allah menyebutkan di ayat ini bahwa Allah ata itu walaqad ataina gitu ya. Walaqad ataina. Kalau ata datang, ata ya'ti datang. Kalau ata yu'ti ita. Nonton wa ita idzil qurba wal yatama. Apa itu artinya? Memberi. Kalau ata datang, kalau ata yu'ti itaan itu memberi. Jadi ata bacanya bagus. Bahwasanya Allah menyebutkan di ayat ini annahu ata Musa al-kitaba. Walaqad ataina Musa al-kitaba. Allah memberikan al-kitab. Di sini tidak dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir wa huwa at-Taurata. Itulah Taurat. Jadi Nabi Musa diberikan kitab Taurat, ya. Nabi Musa itu diberikan kitab Taurat. Jadi kitab yang pertama itu sudah jadi kitab ya, bukan lembaran. Kalau lembaran sejak zaman Nabi Ibrahim sudah ada. Suhufi Ibrahim wa Musa. Itu di zaman Nabi Ibrahim ada, tapi masih suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran. Masih lembaran-lembaran. Kalau Alkitab itu bermula di Nabi Musa, yaitu Taurat. Setelah Nabi Musa ke Nabi Daud. Nabi Daud mendapatkan kitab namanya Zabur. Dari Zabur nanti ke Nabi Isa, yaitu kitab Injil. Ya, Taurat, Zabur, Injil. Urang mah Zabur heula biasanya baheula diajar teh. Zabur, Taurat, Injil. Padahal secara
turun temurun Nabi Musa dulu, Taurat dulu, baru nanti Nabi Daud. Nabi Daud itu membawa Zabur, Baik, kita lihat di sini bahwa Allah menyebutkan di sini memberikan kepada Nabi Musa itu Alkitab, Al-Qur'an, At-Taurah, Taurat. Allah berikan kitab Taurat. Yang di situ ya mirip dengan kita ya. Ada anjuran untuk bertauhid, ada anjuran untuk birrul walidain, ada anjuran untuk berbuat baik terhadap tetangga, masyarakat, ada anjuran untuk sholat, saum, zakat. Hanya syariatnya berbeda, begitu saja. Syariat mereka dengan kita itu berbeda, tapi dalam satu tujuan sama. Ingat Nabi Musa itu harus menghadapi Bani Israel yang pedagangnya luar biasa gitu. Makanya muncullah Taurat. Dan Taurat dengan Quran beda. Kalau Taurat turun sekaligus, sekaligusnya, tidak berangsur-angsur. Injil pun sama, Zabur pun sama. Tetapi kalau Al-Quran berangsur-angsur selama 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Al-Madinah. Berarti 23 tahun turun kepada Nabi itu. Lama sekali 23 tahun. Makanya ini anugerah Allah kepada kita ya, dalam hal keilmuan, dalam hal amal, dalam hal ketauhidan itu bertahap, terus-terusan. Makanya penting untuk kita menggali, mengkaji Al-Quran. Nikmat kalau kita terus gali Quran, jadi terbayang oleh kita kan, oh zaman baheula teh ya geuning Bani Israel teh begitu. Oh ternyata Nabi Musa diberikan Alkitab di ayat yang ini yang dinamakan dengan Taurat. Tetapi bagaimana keadaan Bani Israel yang ittiba'ul hawa? Istamir. فحرفوها وبدلوها وخالفوها وخالفوا أوامرها وأولوها. Nah, gitu. Mantapnya. Inilah fikrah yang beliau tuangkan, Imam Ibnu Katsir tuangkan dalam ayat ini. Jadi saya anjurkan ya bagi para santri, ibu bapak atau siapapun membaca Ibnu Katsir itu harus berpikir, oh ini pemikiran beliau nih harus ditandai beruman gitu. Namun dino ieu mah atau beri stabilo. Karena ini fikrah beliau ingin menuangkan ini. Kebanyakan ini banyak yang dilewat. Langsung saja ke ayat yang lain, ke hadis yang lain. Justru ini yang harus dipelajari yang ini. Ini kan sistematis. Setelah Allah anugerahkan Taurat kepada Musa, faharrafuhu, mereka mentahrifnya. Mentahrif itu menyimpangkan isi Taurat itu. Jadi sudah mulai dirubah. Bukan hanya itu, wabaddaluha, hati ke Taurat ya. Mereka menggantikan isi Taurat. Misal kalau haram babi jadi halal. Ya. Kalau wajib sholat jadi henteu. Dari itu baddalu, mengganti. Jadi mereka berani untuk mentahrif, membadal, bahkan khalafu awamiroha, menyelisihi perintah-perintah yang ada di dalam Taurat. Wa awwaluha, dan mereka mentakwil sendiri Taurat. Kenapa? Ittiba'ul ahwa, mengikuti hawa nafsu. Jadi kalau mereka biasa mengikuti hawa nafsu, ya ini yang terjadi. Termasuk kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan arahannya dalam syariat Islam, dan punya maksud syariat Islam itu yang disebut oleh kita maqasidus syar'iyyah. Maqasidus syar'iyyah itu maksud syariat Islam diturunkan kepada kita. Ada 5 kan ya? Ada hifdzuddin, menjaga agama diantaranya. Dengan adanya perang untuk apa? Menjaga agama, li'ila'i kalimatillahi wa iyal ulya, menjaga keturunan, hifdzun nasal. Bagaimana caranya? Menikah.
agar terjaga keturunannya, jelas binnya gitu. Jadi kalau orang menikah itu jelas bin, anak ini bin siapa? Oh, bin bapaknya itu kan dalam Islam binnya itu ke bapaknya, putra itu ke bapaknya. Kalau di barat kan putra itu ke ibunya. Kita bakal bingung itu, ya sah bapaknya gitu. Di barat mah ya Ahmad bin Fatimah. Nah, Ahmad bin Fatimah, karena orang barat seperti itu, nanya itu ke ibu. Kalau kita kan tidak, ke bapak. Kenapa? Islam ini mengajarkan menjaga nasal, keturunan. Ya. Juga maqasid syariah yang Nabi ajarkan ke kita apa? Hifdzul mal. Menjaga harta. Dengan cara apa? Dengan cara harta itu kita tasarrufkan dalam kebaikan-kebaikan. Dijaga harta itu. Termasuk dalam hal halal dan haram, hifdzul mal. Kemudian nanti juga ada hifdzul ird, menjaga kehormatan diri. Menjaga kehormatan. Jadi maqasidus syariah itu maksud dari syariat Islam. Nah, akan tetapi di antara umat Islam, hifdzul akli tambahan lagi, menjaga akal dengan cara apa? Diharamkannya khamr. Itu untuk menjaga akal sehat. Nah, berarti maqasidus syariah itu, syariah ini adalah ingin menjaga umat Islam agar mereka bisa terjaga dari aspek agama, dari aspek harta, kehormatan diri, akal dan keturunan, itu agar terjaga. Tetapi ada di antara umat Islam yang mereka mengikuti hawa nafsu. Hari nikah mah cenah terikat zina. Cenah ari mah jual beli itu halal, tapi mending kene ku riba. Kan begitu. Itu ittibaul ahwa, mengikuti hawa nafsu. Nah, kade pokoknya nama bisnis siga Bani Israil pada gongna kacida. Dia ingin ingin merubah, ingin mengganti, menyelesaikan perintah-perintahnya dan mentakwil Taurat menurut keinginan diri sendiri. Nah, bab takwil atau bab tafsir, nah ini juga harus diperdalam juga ya, wabil khusus untuk para pecinta Al-Quran, karena yang kita fahami dalam bab tafsir itu memang berseliweran di mana-mana, tafsir-tafsir yang mamduh, yang dibolehkan, dan tafsir yang mazmum, yang tercela. Nanti kita perhatikan kira-kira apa gitu, bagaimana. Nah, itu ada kajian khusus di ulumul Quran ya. Bukan di tafsir, tapi di ulumul Quran. Karena ada banyak istilah. Ada ulumul Quran, ada usulul tafsir, ada usulul apalagi ulum qawaidut tafsir. Yang lain itu banyak ternyata tentang menggali potensi Al-Quran ini. Jadi ada disiplin ilmunya yang sekarang sudah mapan gitu. Jangan sampai terjadi nanti salah dalam menafsirkan Quran. Kan kesalahan-kesalahan dalam menafsirkan karena salah dalam langkah. Contohnya lidzakari mithlu hadzil unthayain, sudah jelas. Laki-laki mendapatkan warisan 2 bagian perempuan. Nanti dirubah kesetaraan gender gitu kan. Kemudian ayat-ayat yang lain, surat-surat yang lain, karena tidak sesuai dengan arahannya. Oleh sebab itu penting dalam memahami dalam hal ini, jangan sampai seperti ini, mereka mentakwil, mereka menafsirkan Taurat itu sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, siga babi awalnya kan haram. Nabi Isa itu mengharamkan babi. Sekarang di Injilnya, sekarang di perjanjian barunya, di Bibelnya sudah ada tambahan hasil konsili, hasil muktamar di Vatikan Roma. Yang dulu tahun berapa haram, bahasa gampangnya aku haramkan babi titik ya. Sekarang ada perubahan sedikit, ada penambahan, ada tahrif, penyimpangan. Dengan cara apa? Tambahkan dari babi itu ada sifat, ada nama berikutnya, haram babi hutan. Tak ada tambahan hutan, itu jadi bahaya. Kenapa jadi bahaya? Karena ternyata yang haram itu ya babi hutan. Tetapi kalau babi peliharaan itu halal bagi mereka. Dan itu terjadi sampai hari ini. Maka tidak aneh kalau orang-orang kafir itu beternak babi. Karena bagi mereka babi peliharaan itu tidak haram.
Yang haram itu babi hutan. Kenapa? Karena di kitabnya juga sudah ada penambahan. Artinya sudah tidak asli lagi Injil hari ini. Tapi karena dolin, sesat, tidak punya ilmu, hayo noyod gitu ya. Nges aya non siga entog gitu. Dordar gelap di langit teh, hayo noyod, eta dolin begitu teh. Dan mereka memang dolin. Mau tidak mau mereka dolin, bukan magdum. Kalau magdum, nah yang ini magdum. Magdum itu orang-orang Yahudi magdum. Kalau dolin, orang-orang Nasrani hari ini. Oh ya deh. Sudah jelas Allah teh ahad, dibagi 3, kan begitu. Karena mereka memang begitu. Ada doktrin-doktrin di kanisah. Doktrinnya memang ada. Jangan dianggap tidak ada. Makanya jangan aneh gitu ya, jangan aneh. Kita kan sudah yakin itu benar, jelas. Ya bagi kita jelas, tapi bagi mereka itu ya mereka yang yakini. Tetapi ini semua tetap yang benar itu tetap Islam. Yang benar itu tetap Islam. Baik, kita teruskan. Apa tadi? Nah, udah beres ya. Karena mereka menyimpangkan Taurat, akhirnya waqaffayna min ba'dihi birrusul. Istamir. Wa arsala rusulan wan nabiyyina min ba'dihi alladziina yahkumuna bi syari'atihi. Lalu Allah mengutus para rasul dan mengutus para nabi. Itu kan ada 2 istilah. Yang ini rasul, yang itu nabi. Cing ari bedana naon, gitu kan? Jadi Al-Imam Ibnu Katsir menuangkan pemikiran beliau ke sini itu sudah ditimbang-timbang. Wa arsalar rusula wan nabiyyin. Cek urang mah geus rasul atuh. Ternyata ada muncul nabi. Para rasul Allah utus dan juga Allah utus kepada para nabi min ba'dihi, setelahnya. Nya teh ka saha? Ka Nabi Musa. Setelah Nabi Musa Allah utus rasul, Allah utus nabi. Rasul dan nabi beda. Kalau rasul membawa risalah, kalau nabi membawa an-naba. Dan kalau rasul dia dakwah kepada umat, kalau nabi dakwah hanya untuk diri saja, paling juga yang terdekat, belum ke kaum. Makanya antara nabi dan rasul memang beda gitu. Tetapi dalam penisbahan keseharian kita disamakan. Muhammad itu rasul, tapi kita menyebutkan nabi, Nabi Muhammad ya. Dalam penisbahan keseharian bahasa itu ya disamakan saja. Tapi nanti ada perbedaannya di situ. Ini rasul, ini nabi. Jadi kalau rasul itu seperti Nabi Musa, rasul beliau itu. Kenapa? Menghadapi kaum yaitu Bani Israel. Nanti di zaman Nabi Musa ada nabi, dan betul dia nabi. Nabi saha? Nabi saha? Dia nabi. Harun dia rasul. Nabi Harun dengan Nabi Harun itu, Nabi Harun dan Nabi Musa itu rasul, harus menghadapi Firaun. Satu lagi ini dia nabi untuk dirinya saja. Nabi di zaman Nabi Musa, Khodir, Nabi Khodir. Nabi Khodir itu adalah nabi dia. Makanya syariat Nabi Musa dengan syariat Nabi Khodir itu berbeda, walaupun satu zaman itu, walaupun satu zaman. Beda, memang beda. Kalau Nabi Musa itu syariatnya syariat agama jelas. Kalau Nabi Khodir kan ilmu laduni. Dan yang terbaik tetap Nabi Musa. Kenapa? Nabi Musa punya umat yang luar biasa. Sawadun a'dham gitu ya. Satu kelompok yang banyak nanti di akhirat itu. Itu umat Nabi Musa. Banyak gitu ya. Berbondong-bondong gitu. Sedangkan Nabi Khodir kan untuk dirinya. Walaupun dalam tolab ilmu Nabi Musa kan tidak sabar. Yang boga ilmu kan Nabi Khodir, karena ketidaksabaran maka Nabi Musa temenang ilmu ti Nabi Khodir. Bukan berarti lebih lemah, bukan. Karena Nabi Khodir itu diceritakan hanya itu saja, tidak ada yang lain. Tapi jadi ibrah bagi kita, lamun diajar kudu sabar gitu. Kamu lamun dia ya para hafiz kan,
Baca Quran 1 jam duduk, 2 jam duduk, 5 jam duduk, itu harus tingkat kesabaran tinggi. Tidak mudah. Tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena yang memang begitu, dalam thalab ilmu mesti ada kesabaran tingkat tinggi. Kalau kesabaran tingkat tinggi hasilnya luar biasa. Makanya penting untuk menanamkan rasa sabar ya dalam thalab ilmu. Nabi Musa itu tersabar. Bukan tersabar karena tidak sabarnya, menentang akal yang beliau yakini. Kenapa sampai menentang? Ya betul, menentang. Kenapa menentang? Ayah budak di paehan, cing. Orang gitu tuh, mun gitu. Ayah guru udah kelencengkeun sirah budak. Ngamak teh orang guru naon oke patut pan gitu. Nabi Musa pun secara nalurnya akan berkata seperti itu. Ayah parahu kudu beritayakan ngadan di bolongan. Ayah saung rek runtuh kudu nama geus hancurkeun si ganu tadinya. Ya mah henteu ngadan dibangun. 3 keadaan itu Nabi Musa tidak sabar. Nah, ini kuncinya. Nantilah bab yang begini di surah naon ya? Al-Kahfi. Unik Al-Kahfi itu. Ada 3 kisah yang menarik, itu membahas tentang ujian manusia, tidak lepas dari 3. Harta, tahta, wanita. Lamun zamannya tambahan naon? Kuota. Harta, tahta, wanita, kuota. Harta, tahta, wanita ada di situ, di Al-Kahfi. Kalau kita berpikir, betul-betul berpikir atau menggunakan akal untuk menelaah Al-Quran. Karena di antara mereka itu hanya baca Quran, baca Al-Kahfi tiap malam Jumat, tidak dikaji. Harusnya kan dikaji. Baca itu bisa dengan cara dikaji, ini apa maksudnya gitu. Terus, begini. Jadi satu kesatuan utuh dalam surah Al-Kahfi itu. Baik, kita kembali ke sini. Mana tadi? Allah mengutus para rasul, Allah mengutus para nabi setelah Nabi Musa, alladzina yahkumuna bi syari'atihi. Yang mereka itu akan menghukum, menetapkan hukum kepada kaumnya dengan syariat Nabi Musa. Kan begitu. Sebelum muncul nanti kitab Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud. Jadi mereka sebelum muncul Taurat, Zabur itu dengan Taurat panjang itu lumayan. Jadi dari sejak zaman Nabi Musa, terus Musa, Harun, dilagukan ya kan? Adam, Idris, Nuh, Hud, Solih yang itu. Musa, apa? Musa, Harun, terus sampai nanti berakhir di Nabi itu. Dan itu Nabi Musa memang lama perjalanannya. Bani Israel pun lama perjalanan mereka. Maka mereka dihukum dengan Taurat. Termasuk Yahudi yang di Madinah, mereka masih meyakini dengan Tauratnya. Ini yang dimaksud dengan yahkumuna bi syariati Musa. Maka tidak aneh syariat Nabi Musa itu memang dipertahankan gitu sampai sekarang juga oleh mereka itu. Terakhir, Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nurun yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbaru bima استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. Al-Maidah ya, ayat 44. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surah Al-Maidah ayat 44. Kehebatan Ibnu Katsir begini ya. Beliau menjelaskan ini, teringat langsung sodorkan surah Al-Maidah karena mirip ke sininya, mirip. Itulah kelebihannya kitab ini ya.
Kitab Ibnu Katsir itu kitab yang fenomenal itu. Kitab klasik tapi hari ini menjadi kebanggaan umat Islam. Lihat saja membahas tentang ayat yang tadi, disadarkan surah yang lain. Hafiznya beliau itu sudah benar-benar ini. Dan terbayang oleh kita, beliau menulis ini, can ayat patlot model kia yang bisa dihapus. Yang begini tidak ada, hapus tidak ada. Terus yang lain-lainnya tidak ada. Komputer belum ada. Maktabah Syamilah komodahi. Tetapi dengan kekuatan otak beliau, kejernihan hati beliau, terus setiap ayat demi ayat beliau tuliskan. Terbayang oleh kita berapa tahun membuat tafsir yang ini. Ingat ayat ini dimasukkan, ingat hadis dengan sanadnya, ingat ada kisah Israiliyat dimasukkan juga oleh beliau. Ini kan hebatnya beliau. Imam Ibnu Katsir sebagai bagian dari mazhab Syafi'iyah, mazhab Syafi'i itu Imam Ibnu Katsir. Makanya mengkaji mendalami Ibnu Katsir itu memang bagus gitu. Tinggal nanti kita tambahkan dengan yang lain-lainnya. Baik, kita lihat sebagaimana firman Allah Ta'ala di surah Al-Ma'idah ayat 44. Inna anzalnat taurata fiha. Inna anzalnat taurata. Sesungguhnya kami menurunkan kepada Nabi Musa Taurat. Apa isi Taurat? Ini fiha hudan. Di dalam Taurat itu ada hudan, petunjuk. Sama dengan Quran. Quran kan zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Kalau di surah Al-Baqarah itu juga di tentang ayat Syam, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Kalau yang ini hudan lil muttaqin, Quran itu, kalau ini hudan linnas, petunjuk untuk manusia secara umum. Itu tidak bertolak belakang. Tidak bertolak belakang. Ayat yang ini khusus orang-orang bertakwa, Quran itu yang itu untuk orang-orang manusia secara umum. Tidak bertolak belakang karena hudan itu ada dua. Yang pertama hudan lil muttaqin adalah hudan taufik atau hidayah taufik. Kalau yang kedua itu hudan linas itu hudan atau hidayah lil irsyad. Untuk petunjuk. Quran itu jadi petunjuk pedoman hidup. Bukan saja umat Islam, orang kafir pun bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran. Makanya jangan aneh orang-orang orientalis ketika mereka mempelajari Quran, dibaca, dihafal, ditelaah, itu betul-betul. Saya bacakan di tafsir-tafsir orang orientalis, ternyata subhanallah mereka juga hebat gitu dengan kemampuan mereka dalam ilmu tafsirnya. Makanya kita sebagai orang yang beriman mendalami Quran justru harus hudan lil muttaqin. Itu hudan ya, nurun, cahaya. Taurat itu sebagai selain daripada hidayah juga menjadi cahaya hidup. Yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lil ladzina hadu warabbaniyuna wal ahbaru. Jadi kehadiran para nabi itu menetapkan hukum dengan Taurat sebagai hidayah dan nur kepada siapa? Orang-orang yang Islam, baik itu Yahudi, Rabbani, Ahbar itu. Jadi para nabi itu berdakwahnya seperti itu. Bimastuhfidu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada. Mereka menjadi saksi nantinya. Kehadiran Taurat diajarkan kepada Yahudi, diajarkan kepada Rabbani, kepada pendeta-pendeta, uskup-uskup, itu menjadi saksi bagi mereka itu. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Nah, ini insyaallah kita teruskan ya di pertemuan pekan depan. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul, maksudnya atba'na atau ardafna. Kami ikutkan, kami susulkan gitu. Qaffa itu ya, qaffa itu atba'a atau ardafa kata Imam Ibnu Katsir. Wal kullu qarib, semua itu berdekatan dari segi makna. Sama dengan firman Allah surah Al-Mu'minun ayat 44, "Tsumma arsalna rusulana tatra." Tatra itu kan terus saling
estafet gitu. Nah, saya bacakan sedikit. Hatta khatama anbiya'a bani Israila bi'isa bani Maryam. Ini terakhir. Nanti dibuka lagi ya untuk pekan depan. Ini beri tanda sampai di sini. Jadi Allah mengutus Nabi Musa, Nabi Harun, nabi-nabi yang lain, hatta khatama anbiya'a bani Israila, sampai Allah menutup di antara para nabi Bani Israel bi'isa bin Maryam, dengan kehadiran Isa putra Maryam. Dengan kehadiran Nabi Isa putra Maryam. Nah, di bawah sampai ke akhir sana membahas tentang sosok Nabi Isa. Bagaimana mukjizat Nabi Isa, insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Bagaimana yang dimaksud dengan wa ayyadna bi ruhil qudus, saharuhul qudus teh. Kita akan bahas insya Allah di pertemuan berikutnya. Terakhir nanti yang tadi saya jelaskan, kenapa yang ini menggunakan fi'il madi, fa fariqan kadzabtum, sedangkan pembunuhan menggunakan fi'il mudhari, wa fariqan taqtulun. Untuk kia fa fariqan kadzabtum wa fariqan qataltum, betul kan? Atau dibalik fa fariqan tukadzibun wa fariqan taqtulun, tak itu dah tegenahan gitu. Tetapi justru menggunakan fi'il madi untuk kadzabtum dan menggunakan fi'il mudhari untuk taqtulun, ini indah kalau kita kaji dari segi kebahasaan. Insyaallah kita bahas di Ibnu Katsir. Hanya di Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu menjelaskan luar biasa ya. Barangkali itu dulu hadirin ikhwatul iman. Insyaallah di pekan depan siapkan kitabnya ya. Kalau tidak punya kitab di fotokopi, tah santri itu ya kitab tah. Fotokopinya biar nanti bisa 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 coret-coret gitu. Karena kita akan kajinya sedikit demi sedikit, kita akan kaji. Kalau fikrah kita akan baca seluruhnya gitu. Tapi kalau ada hadis-hadis yang kira-kira sama mirip, kita lewat biar nanti lebih paham bagaimana cara membaca tafsir yang ini. Demikian hadirin ikhwatul iman, semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk menggali ilmu Al-Quran, tafsir Al-Quran, karena sudah tidak terasa dari ayat pertama sekarang sudah masuk ke ayat 86 atau ayat 87. Semoga saja beberapa tahun kemudian Allah menganugerahkan terakhir di surah An-Nas. Karena apa? Karena kita harus mencoba untuk menggali Al-Quran. Ketika nanti di akhirat ditanya oleh Allah, kita kan sedang sama-sama menggali, mengkaji isi Al-Quran sebagai hudan, petunjuk, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ayat terusan? Bebas. Kuat yang futsal. Kuat yang futsal Ustaz dah, ya. Sok lah. Olahraga ya. Nanti Pak Pur Ramadan hadir ya, tiap subuh ada kajian-kajian. Yang kajian malam maghrib dibawa ke subuh. Kalau Sabtu berarti pasti ini neruskan ini. Kalau yang lain-lainnya materi Sirah Nabawiyah Senin, Talaki Selasa, Rabu Riyad Solihin, Kamis umum, Jumat, ada lagi Sabtu itu kan. Jadi setiap subuh insya Allah di Ramadan itu akan disyiarkan ya. Disyiarkan kajian-kajian subuh atau kajian-kajian menjelang subuh, menjelang maghrib gitu. Menjelang maghrib, ngabuburit juga dan lain-lain, termasuk daurah-daurah. Ikut ya kalau ada kajian-kajian di sini. Sigana santri mah geus teu kuat hayang mudik heula nya. Yang mudik heula cenah ya. Kadenya mawa oleh-olehnya. Anu Garut bawa dodol jeung jerukna gitu. Terus anu mana Cianjur bawa taucona. Palembang tah anu paling penting tah aya naon tah? Kerupuk. Kerupuknya. Kerupuk Palembang.
Kasabrang ka Palembang balik-balik mawa kerupuk tah apal teh eta. Paruman.